Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kita bersilaturahim ke Lombok, ini Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah, ke pesantren Al-Ikhlas Al-Islami yang ada di Kali Aji, Lombok Tengah. Kita akan ngobrol banyak tentang hikayah pesantren dengan pimpinan pesantren Al-Ikhlas Al-Islami, Ustadz Tuan Guru Al-Hajj Lalu Heri Afrizal, alumni Gontor tahun 2002. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar pesantren Al-Ikhlas Ahlan wa sahlan. Al-Islami, Kiai. Ini bagaimana dulu nih perjalanan awal ini pendirian pesantren ini Pak Kiai? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Summa amma ba'd. Jadi Ustaz Akbar ceritanya dulu yang sebelum pendirian pondok ini, Ya, jadi tempat ini namanya Kali Aji. desa ini. Kampung. Kampungnya ini namanya Kali Aji? Kecil, namanya oke. Kali Aji. Ya. Kali tempat orang ngaji. Oh, kali. Kali Jadi di sampai sungai. kali ya. Sampai kali ini. Oke. Nah, jadi dulu ada salah satu di antara kakek buyut pendiri Ya. pondok ini bernama Raden Muhammad Amin. Beliau itu hidup kira-kira di zaman penjajahan Belanda. Oke. Beliau adalah datang dari Kopang, masih di Lombok Tengah. Lombok Tengah ya. Ya, hijrah ke sini untuk mengajarkan masyarakat tentang Islam. Ya. Mengajarkan rukun iman, rukun Islam, toharoh, ya, rukun sholat dan sebagainya. Oke. Itu dulu ada buku namanya perukunan, Ya. tentang rukun-rukun gitu. Nah, kemudian dari sana kemudian santri berdatangan dari berbagai daerah untuk belajar Islam kepada Raden Muhammad Amin ini. Ya. Hanya beliau digelari dengan sebutan Raden Guru. Oke. Nah, kemudian Raden Muhammad Amin ini punya salah satu di antara cicit beliau, Cicit ya. namanya Tuan Guru Abdul Hamid. Ini juga yang mewarisi dakwah daripada Raden Muhammad Amin ini. Ya. Nah, kemudian membuat pondok pesantren. Tapi kemudian tidak di Kali Aji, beliau pindah ke tempat sana, ada daerah namanya Iwan di situ. Nah, buat pesantren namanya Al-Hamidiyah. Ya. Dari nama beliau. Ya. Tapi Kali Aji ini tetap dari tempat ngaji, diajarkan oleh putra-putri beliau. Oke. Nah, kemudian dari sanalah kemudian lahir seorang muassis pondok pesantren Al-Ikhlas Al-Islami ini, Kiai Haji Lalu Abdul Halim. Itu alumni Gontor tahun berapa? Angkatan 89, Angkatan 89 ya. Komsol. Komsol 89. Nggih. Ini pendiri pesantren ini berarti ya. Dari pesantren ini. Oke, almarhum ya. Almarhum. Jadi kalau nggak salah 2 tahun yang lalu beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yang meneruskan. Al-Fatihah. Jadi saya ke sini pondok ini awalnya Mulai ketika dibangun apa di sini? mulai diniyah Di dulu. sini berarti. Oh, Diniyah. TPG kayak gini. Ini belum ya? ada semuanya. Yang ada hanya ini dulu ini. Oh, satu gedung sini ya. Gedung ini namanya Gedung Min Fadli Rabbi. Oh, ini gedung pertama ini. Gedung pertama untuk anak-anak diniyah. Belajar Quran gitu ya. Belajar Quran sore-sore. Sore ya. Oh, itu mulai dari Tahun 2007. diniyah dulu ya. Diniyah dulu, diniyah Islamiyah. Kemudian setelah itu tahun 2008 didirikan RA, Raudatul Atfal. Raudatul Atfal, yang ini mungkin kita saksikan Sampai sekarang ini berarti ya. sudah berjalan alhamdulillah sejak tahun 2008. Nah, kemudian pada tahun 2014 Ya. pada tahun 2014 Kiai Haji
Abdul Halim, lalu Abdul Halim mendirikan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Islami Berarti mulainya 2014. 2014. Mulai berapa santri? Saat itu 2 santri, Ustaz. Mulai 2 ya? 2 santri. Masya Allah. Sebenarnya tahun 2013. Oh, 13 sudah mulai sebenarnya? Ya, Sudah buka? buka baru pasang pelang. Baru pasang pelang, udah pasang pelang. Itu kisahnya Kiai Haji Khalil Ridwan dulu Yang masang? Ya, ini kebetulan Kiai Haji Abdul Halim saat itu sudah berhenti jadi kepala sekolah di MA Darus Solihin namanya di situ kan. Ya. Kemudian beliau ingin bangun pesantren sendiri. Nah, tapi belum ada apa-apa gitu kan. Bagaimana caranya? Tapi Mbak Kasih Gayung pelang bersambut, aja. ya, Mbak Gayung bersambut datang Kiai Haji Khalil Ridwan. Ya, salah satu pimpinan MUI dulu, Iya. mantan pimpinan MUI yang mendirikan Pondok Pesantren Husnayain. Ya. Karena dulu beliau Kiai Haji Lalu Abdul Halim ini mengabdi Di sana. selama 7 tahun di sana. Oh, di Bahkan Husnain, merintis Pondok Pesantren Husnain Putri. Oh. Dan beliau yang menjadi tangan kanan Kiai Haji Khalil Ridwan. 2013 akhirnya dipasang pelang itu. Nah, Buka. ketika 2013 itu datang beliau. Saat itu Tuan Guru Abdul Halim tidak tahu apa yang dilakukan saat ini. Belum ada apa-apa gitu. Tanah belum ada, modal belum ada. Tapi datang beliau, Kiai Haji Khalil Ridwan. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Belum ada, Pak Kiai. Ini saya kasih 5 juta buat pelang. Buat pelang? Iya, pokoknya buat pelang. Akhirnya setelah dibuat pelang itu adalah tergerak beberapa keluarga masyarakat untuk Ya. mewakafkan tanahnya. Nanti insya Allah kita akan ke sana melihat wakaf tanah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Islami. Mulainya dari sini, bro. Mulainya di sini ini sekitar 7 atau 8 hari ini. 78 area itu berarti berapa meter itu? 700 ya, 800 meter ya. Oh, sekarang 100 Satu meter. hari itu kan 10 meter persegi. Al-Ikhlas Al-Islami itu nama dari mana itu? Nah, Al-Ikhlas Al-Islami ini awalnya ini musola ini. Ini musola ya. Ini musola kecil dulu warisan dan diwakafkan oleh ayahanda dari Kiai Haji Abdul Halim. Oh, ya Anda Untuk muassis ya. masyarakat ada musola ini kecil. Kemudian dari situ diambil namanya. Dibuatlah Pondok Pesantren Al-Ikhlas awalnya. Tapi pas didaftarkan ternyata Al-Ikhlas itu terlalu banyak. Iya, 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 iya. Terlalu Akhirnya banyak. Tapi enggak, kalau tidak dipakai nama ini nama pengadik-adik Karena ini nama iya, ya, awal ya. awal ini. Akhirnya tinggal ditambahkan saja Al-Islam. Al-Ikhlas Al-Islami. Ma'hadul Ikhlas Akhirnya Al-Islami. bisa. Ya, alhamdulillah bisa. Sampai sekarang akhirnya Al-Ikhlas Al-Islam. Iya. Kita ngobrolin tentang sistem pendidikan dan pengajaran, Set. Dari awal kurikulum yang digunakan seperti apa, Set, kalau di sini? Jadi kita kan mengadopsi atau mengambil sistem yang pernah kita pelajari dulu di Gontor kan. Pernah kita alami di Gontor ya, dan itu yang kita ketahui ya, itu yang kita pelajari dan coba terapkan di pondok kita di sini. Jadi pondok kita kan biasa seperti di Gontor ada pengasuhan kan. Iya. Kemudian ada yang untuk kegiatan belajar mengajarnya KMI. Kurikulumnya KMI berarti? Ya, alhamdulillah sebagian besarnya itu kurikulumnya KMI. Kurikulum Ya. KMI. Ya, Kalau secara formal, Sanawiyah Aliyah atau SMP Madalah? SMA. SMP SMA ya? ya. Oke, sampai Insyaallah sekarang mudah-mudahan berarti kita SMP SMA ya? dipermudahkan oleh Allah untuk muadalah nanti. Oke, ya, ya. SMP SMA tapi sebenarnya isinya adalah Isinya. Jadi kenapa dulu KMI dipilih? Gontor ya? Kenapa dipilih SMP SMA dulu? Setelah dirapatkan oleh Bapak Muassis pendiri, jadi kalau kita mengambil sanawiyah misalnya, pertimbangannya saat itu pelajaran-pelajaran itu terlalu banyak. Agama ya? Agama itu sudah, karena memang sudah ada dari depaknya kan. Iya, dan harus ikuti ya? Harus ikuti semua. Oleh karena itu, kalau kita ngikuti Diknas, gitu Iya. ya, SMA kan pelajaran umumnya tidak terlalu banyak. Iya. Sehingga semua pelajaran agamanya kita handle sendiri gitu.
Jadi leluasa kita untuk menambahkan pelajaran apa saja sehingga sebagian besar kurikulum KM itu bisa masuk gitu. SMA-nya dapat, Ya. terus yang umum ya, Ya umum. terus kemudian KMI-nya dapat. KMI-nya juga Ya. bisa dikombinasikan. Ya. Oke. Jadi KMI-nya bisa dikombinasikan, terus kemudian yang dari KMI Gontor itu Ya. juga dilakukan. Itu mulai dari awal Dari awal sampai sekarang. sampai sekarang alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sampai sekarang Dari berarti santrinya 2 orang berjalan itu muhadarahnya ada, pramukanya ada, 2 orang. oh, jadi kegiatan juga Kegiatan sama. juga sama. Sistem pengasuhan juga sama berarti. Ya, ya. Jadi kita pada awalnya itu ketika santrinya 2, Ya. kita minta guru pengabdian di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Oh, karena yang sistemnya sama. Ya, karena yang sistemnya sama. Jadi dikasihlah kita 2 guru. Jadi 2 guru. masing-masing 1 santri 1 guru. Oh, 1 santri 1 guru. Iya. Oh. Nah, itu yang dari 1 Karena guru dari 2 satu guru. pengabdian. Oh, kan. pertama Belum- kali Nurul Bayan. Iya, itu. Masya Sampai Allah. sekarang Nurul Bayan selalu mensupport kita. Jadi untuk pengembangan itu. Nah, kegiatan santri dari pagi sampai pagi lagi apa sih? Ya, sebagaimana di Gontor ya kita bangun biasanya jam 4 ya. Kemudian ada yang tahajud secara mandiri, baca Quran, kemudian setelah itu sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh baca wirid, Ya. kemudian ngaji, ya, setelah itu ilqa umfrodat, Ya. nah, kemudian tanzif ya, bersih lingkungan ya. Bersih lingkungan itu setelah itu mandi, sarapan pagi ya kan, kemudian jam 7:30 anak-anak masuk tahfiz. Tahfiz ya. Ada kelas tahfiz jam 7:30 di sana. Oh, ada setoran hafalan. tahfiz ya. Ya, jadi kita Berapa- wajibkan semua santri itu 5 juz yang Sampai minimal. akhir. Sampai akhir 5 juz. Oh, Jadi oke. kurang lebih 1 semester itu setengah juz lah. Ya, jadi 1 tahun 1 juz lah ya. Ya. 1 tahun 1 juz ya, Jadi wajib Ya, menghafal. jadi sebelum kita mulai KBM, Ah, tahfiz dulu. Jadi jam pembuka berapa ya. itu? Jam 7:30 sampai jam 8. Oh, jadi isoh pertama lah ya. Iso pertama. Jadi kita Isoh buka pertama dengan untuk Al-Quran. tahfiz ya dengan Al-Quran ya. Ya, kemudian jam 8 KBM sampai jam setengah 1. Setengah tuh. Setengah 1 sampai jam setengah 2 biasa isoma. Ya. Kemudian setengah 2 sampai jam setengah 4 Mm. ya, itu masuk kelas lagi. Oh, Rasul masak lah kalau di pondok. Rasul masa ya, masuk kelas lah gitu ya. Iya. Terus sore seperti biasa. Sore seperti biasa, habis sholat asar ngaji, kemudian acara kegiatan bebas, riadoh, terserah santri. Nanti setengah jam sebelum maghrib mereka kembali ke masjid, sholat maghrib. Nah, tapi sebelum itu, mereka makan malam itu sore. Oh, makannya sore hari. Sebelum maghrib. Oh, sebelum maghrib makan. Ya. Oh, jadi setelah maghrib. Sehingga antara maghrib dan isya itu full untuk kegiatan tahfiz. Oh, tahfiz lagi. Ya. Oh, jadi tahfiznya Pagi itu setoran. Pagi setoran. Setoran hafalan. Hafalan. Oh, ini Malam tempat, menambahkan. ya, tempat mereka Menambah hafalannya. ya menambah hafalan. Oh, guru tahfiznya dari mana? Ya kita di sini, guru-guru kita di sini Oh, ada ya. ada. Yang Insya Allah guru-guru kita kan banyak yang alumni Gontor dan bisa untuk melaksanakan program tahfiz ini. Ini adalah makam almarhum muassis pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang ini. Insya Allah. Nah, di samping beliau ini makam yang tadi di awal Anda ceritakan pakai wujud beliau almarhum Raden Guru atau Raden Amin yang dulu pas zaman penjajahan Belanda itu mengajarkan Islam di daerah ini. Kita baca Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita berarti mau masuk Ke kawasan Asrama Banat, Asrama Putri ya. Ini komplek Putri. Komplek Putri. Oh, Putra dilarang masuk ya. Oh, ini yang tanah di sini berapa hektar, Ustaz? Kalau keseluruhannya kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 hektar ya.
Jadi semua komplek di sini 1,5 hektar. Ya. Ada berapa asrama di sini kalau Putri ini? Asramanya yang ini, ya. Kemudian yang pojok itu Ada berapa gedung itu berarti? ya ada 3 gedung ini. Ada 3 gedung ini ya? Ya, Semuanya asrama ini? asrama. Hmm. Ini rumahnya Ustaz Izul, Oh iya, di sini ya. pembina. Jagain yang Putri ya. Yang putri. Kemudian itu kamar-kamarnya Ustazah. Kamar Ustazah. Ya, Hmm. Putri berapa orang di sini berarti? kurang lebih 60. 60 orang. Ya, Oh Putri ya. Satu kamar berapa orang? kalau satu kamar ada yang 15, ada yang 15 ya. 20. Nah, ini Set. Ini kan banyak pondok-pondok pesantren yang menggunakan sistem gontor. Ya, ya. Kalau di sini apa keunikannya Set? Apa yang selain dari KMI, pengasuhan sama seperti gontor itu, apa ada sesuatu yang unik gitu ya? Kalau sesuatu yang unik ya, kayaknya kita masih saat ini mengikut-ngikut aja. Mengikut ya, mengikut dengan semua program yang Program ada di gontor itu ya. dan cuman mungkin ada lebih ada tahfiznya yang kita Tahfiz, lakukan. tambahkan ya, ditambahkan. Kalau di kantor kan dulu wajibnya cuman 1 juz. 1 juz, Juz 30. 30. Sekarang Ya. kita cuma tambahin jadi 5 juz gitu aja. Itu bisa anak-anak ikut itu? Alhamdulillah bisa. Oh bisa ya? Bisa. Oh karena dia ada waktu khusus Ada pagi itu kita ya? khususkan waktunya. Oh, waktu khusus pagi dengan setelah maghrib. Ya. Oh, itu yang kemudian bisa membuat ini tahfiz ini bisa berjalan. Ya, dan antara azan dan iqamah itu kita jadikan untuk murojaah. Jadi setiap antara azan dan iqamah mereka baca bareng-bareng 5 juz itu sampai selesai gitu. Makanya saat antara azan dan iqamah ini 2 halaman. Saat subuh ini 2 halaman, nanti zuhur 2 halaman. Ya. Berputar itu 5 juz itu. Oh, sehingga mereka Waktu juga 2-3 hari selesai 5 juz, kembali muter terus gitu. Oh, jadi setelah terdengar, azan iya tetap terdengar ya. Ya. Oh, azan dan iqamah Antara berarti azan baca dan Quran. Ya. Oh, baca 2 halaman. Al-Quran ya. 2 halaman ya. Ya. Oh, dibacakan tuh pokoknya selama kurang lebih berarti 5-10 menit itu ya. Ya. Itu berarti 2 halaman. Hmm. Supaya tetap dengar gitu. Ya. Dengan model pendidikan dan pengajaran seperti ini, Set, alumni yang diharapkan seperti apa, Set? Tentu saja sebagaimana kita dulu dididik di Gontor, jadi sesuai dengan kurikulum yang ada di Gontor, ya, ingin mencetak kader-kader guru Islam, kan? Kader-kader guru Islamiyah. Ya. Tapi tentu saja guru dalam arti yang umum, ya. Pokoknya di mana saja dia berada, apapun kelak dia jadinya, dia bertanggung jawab atas Islamnya tempat itu. Gitu. Fi ayyi ardin tata anta mas'ulun an Islamnya. Anta menjadi guru-guru Islam dimanapun anta berada. Gitu. Itulah kira-kira. Apapun jadinya nanti. Apapun dia mau dalam profesi apapun, Ya. dia tetap mengajarkan Islam lah ya. Ya, dia tetap jadi dalam guru-guru Islam. kapasitas mereka masing-masing. Ya. Sekarang jumlah santri berapa udah? Sekarang 160. 160 ya, putra-putri ya. Ya, putra-putri. Itu berarti di sini modelnya kan SMP SMA. Ya. SMP boleh keluar gitu. Apa harus 6 tahun ya? Sebenarnya di awal itu anak-anak itu perjanjian masuk itu 6 tahun. Terus Cuman ada saja yang keluar. perjanjian masuk 6 tahun. Ya, tapi kalau ada mereka yang keluar ada konsekuensinya. Mereka harus berwakaf. Oh ada harus Bayar ada wakaf ya, bayar Kalau wakaf. dia keluar. Ya. Jadi harus Ya, bayar wakaf wakaf untuk pengembangan pengembangan pondok. pondok. Oke. Kalau alumni berarti udah berapa angkatan? 6 angkatan. 6 angkatan ya. Ya. 6 angkatan, sekitar berapa orang itu tiap tahun mengeluarkan? Yang sekarang 20 orang. Jadi rata-rata setiap tahun itu kita masih sedikit, Set. Antara 10-15 gitu. 10 sampai 15. 10-15, sekarang 20 orang. Oke. Oh ini gedung apa nih, Set? Ini gedungnya namanya Nurul Amin. Nurul Amin. Ya, diambil dari nama
kakek buyut yang dulu Raden Muhammad Amin. Lantai berapa ini kita? Nah, kita ke lantai 3 ke Ini sutuh. Sutuh rooftop ini ya. Ya. Wih, ini bisa ngeliat pemandangan luar biasa ini. Wah, ini kalau tinggi kejedot ini. Kejedot hati-hati. Oke. Nah, alhamdulillah bisa terlihat Wow. semua kalau di sini. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini bisa mau buat apa rencananya ini? Kalau untuk sementara sini cukup sampai di sini. Mau dinaikin Nah, lagi? Enggak. Kita Emang perluasan aja. Enggak, yang di sini nih. Oh, ini bisa buat dikasih beruga buat ngopi-ngopi Kalau nih. beruga bisa. Iya. Ya. Masya Allah. Itu sampai mana tanah pondok, Set? Sampai yang itulah yang ada pagarnya itu. Oh, sampai sana ya. Ya. Tanah pondok. Wow, ini dari sini kelihatan semua ya. Ya. Ada masjid. Masya Allah. Oh, sampai pagar. Ya. Itu 1,5 hektar. Ya kurang lebih. Hmm. Terus ke sana pesantren apa namanya? Area Banat. Yang banat Yang di tadi sana. kita Ya? ke sana. Oh, tapi masih banyak sawah-sawah ke sana ya. Ya, ya. Tanah-tanahnya bukan tanah Ya. penduduk maksudnya. Awalnya Kebanyakan. penduduk ini baru sedang kita proses. Yang ini Untuk langsung ada pembebasan padi-padi ini sedang pembebasan. Iya, Pemiliknya iya, iya. kemarin datang untuk menyerahkan tanahnya, Tanah, tapi iya, iya. kita masih kekurangan dana, tapi kita Oh. cicil. Alhamdulillah. Nah, ke depan, Set, harapan, impian, visi, cita-cita pondok ini seperti apa, Set? Kalau kita melihat visi misi pondok ini kan ingin mencetak generasi umat yang amilin, Amilin tuh alimin, alim itu Alim. alim, Ulama ya, berilmu, berilmu ulama, ya. dan amilin, ilmu yang diamalkan, ya amal ya. beramal, Amal ya. bekerja oke. untuk bekerja ya. umat, Oke. solihin, unggul dalam imtak dan iptek. Gitu. Oh. Jadi juga yang selalu sering disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Almarhum Lalu Abdul Halim dulu, pondok ini adalah tempat kita beribadah, tempat kita mendedikasikan diri untuk umat, beribadah menyembah Allah dengan cara mengajar, belajar, cara mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Jadi justru visi misi utama itu bagaimana kita jadikan pondok ini tempat kita beribadah gitu. Supaya nanti bisa melahirkan generasi-generasi yang kita harapkan seperti tadi. Ladang ibadah ya. Ladang ibadah. Oh, sehingga yang di sini suasananya adalah Harus bagaimana kita buat kemudian bagaimana penuh dengan ibadah. penuh dengan ibadah. Masya Allah. Doanya. Mudah-mudahan ini keberkahan selalu ada ya. Amin. Untuk antum, para pimpinan, guru-guru, para santri, semua keluarga besar pesantren Al-Ikhlas Al-Islami. Amin. Tambah maju, Amin. kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan tambah maju, tambah berkembang. Amin. Li'i'la'i kalimatillah. Amin. Demikian obrolan yang sangat inspiratif ini. Insya Allah memberi manfaat buat kita semuanya. See you next time. Ilal liqa. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.